saat ini saya berkunjung di tempat Pak Musa Asy'ari, salah satu kesepuhan di Sukarjalor. Saya akan berbincang-bincang seputar para ulama di masa lampau yang beliau bisa ceritakan, dan saya akan gali lebih dalam sedikit biar kita tahu, tidak sekedar cerita pintas saja. Oke, Pak Musa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya udah lama pengen main ke Sukaraja, baru bisa ini. Ini di Sukarjalor, ini kan ada makam Mbah Ilyas. Ya, betul. Ya, Mbah Ilyas itu Pak, ada cerita sekilas Pak Musa ini. Ya, Mbah Ilyas itu putra daripada Mbah Ali Dipowongso. Pak Ali Dipowongso itu putra daripada Mbah Ali Diponingrat. Pak Ali Diponingrat putra dari Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ke atasnya sampai Hamengkubuwono III. Oke, ya ini ke atasnya. Ya. Kalau diruntut bukan secara dzurriyyah. Kalau diruntut itu sampai usul sampai Nabi Muhammad SAW. Masih silsilah nyambung ya? Itu nyambung, ada nyambung. Jadi mata rantai ke-36 kalau tidak salah. Terus ke bawahnya Mbah Ilyas itu punya putra namanya Mbah Afandi. Dari istri yang kedua. Mbah Afandi mempunyai putra namanya Mbah Rifai. Itu yang meneruskan sebagai guru mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Lalu Pak Kiai Rifai mempunyai putra namanya Ki Haji Raden Abdus Salam, yang sekarang diteruskan oleh putranya itu Ki Haji Raden Arif Thorik Arif Wisdewan atau disebut Gus Thorik. Itu saat ini. Kalau melihat perjuangannya itu yang merintis, yang mengembangkan Thariqah itu Mbah Ilyas. Jadi Mbah Ilyas itu sepulang dari Jabal Qubais itu berguru pada Syekh Sulaiman Zuhdi dalam bidang Thariqah. Dilepas dari Jabal Qubais itu ada yang menceritakan 3 orang, ada yang menceritakan 5 orang untuk mengembangkan di tanah Jawa. Salah satunya ada Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu mempunyai kisah yang lumayan bagus atau ya bersejarah. Sejak mengembangkan, sepulang dari Jabal Qubais dari Mekah itu mengembangkan Thariqahnya di desa Kedung Paruk. Masih Purwokerto Timur kalau tidak salah. Saat itu masih zaman Belanda. Karena mempunyai banyak murid, maka pihak Belanda agak mencurigai Mbah Ilyas. Dikira akan membuat gerakan pemberontakan, sehingga singkat ceritanya Mbah Ilyas itu ditangkap dan dibuih di Banyumas. Nah, setelah dibuih di Banyumas, Mbah Ilyas itu beberapa kali atau sering ada karomah-karomah yang menakjubkan. Salah satu contoh karomahnya adalah setiap malam Jumat selnya Mbah Ilyas itu selalu mensorong, bahkan membara seperti kebakaran, padahal itu enggak ada listrik, enggak ada apa. Nah, untuk itu pihak penjara itu minta bantuan namanya penghulu landrat yang bernama Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar itu terus memanggil Mbah Ilyas, diinterogasi. Ternyata diketahui bahwa Mbah Ilyas itu orang yang istimewa ilmunya, orang yang linguih dan beda dengan orang-orang lain, sehingga dan sampai dengan tujuannya mengumpulkan orang itu sampai ditanyakan, dikira sedang mengumpulkan kekuatan, tapi ternyata kan sedang mengembangkan ilmu Thariqah yang didapat dari Mekah. Nah, karena itu Mbah Abu Bakar itu mempunyai etikat baik. Ya sudah, kalau begitu kamu saya bebaskan, tapi dengan jaminan diri saya. Kalau kamu mau nanti saya tempatkan di Sukaraja di Kulon Kawadanan. Nah, setelah itu Mbah Ilyas setuju, tapi ada syaratnya ini. Syaratnya yaitu Mbah Abu Bakar itu mempunyai anak janda yang sudah mempunyai 2 anak.
Nah itu kalau Mbah Ilyas mau menyunting, mau dikasihkan diberikan kepada Mbah Ilyas, tapi Mbah Ilyas terus nanti dijamin kebebasannya, juga diberi tempat yang luas untuk di sini. Terjadilah Pak, itu jadi menurut cerita terjadilah bahwa tempat ini dulunya itu milik Syekh Abu Bakar. Dan di tanah apa Belanda apa tanah apa namanya itu. Nah, terus dikembangkan oleh Mbah Ilyas sampai turun temurun. Nah, untuk karomah-karomah yang lain itu sebetulnya masih banyak. Saya ada mencatat tetapi ya tidak lengkap karena saya menulisnya itu ya ambil mencari narasumber, kalau yang kira-kira bisa dipercaya saya tunjukkan. Insya Allah nanti akan saya tulis untuk edisi revisi tentang riwayat singkat Mbah Ilyas, karena sampai saat ini Mbah Ilyas itu selalu disiarai banyak orang, dikunjungi orang dari luar daerah, dari mana saja, dari Pekalongan, dari Semarang, dari Magelang, itu sering sekali. Terutama pada bulan-bulan menjelang Ramadan, seperti bulan Syaban itu full orang ziarah, itu banyak sekali. Ziarah yang paling banyak dan rutin itu setelah Idul Fitri Pak. Jadi kalau Idul Fitri kan ikhwan atau murid daripada Toraqa itu datang semua kepada Romo Guru untuk silaturahim. Nah sebelum ada pandemi, belum ada COVID ini udah rutin gitu, hanya kemarin terbatas. Jadi dari tanggal 1 Syawal sampai dengan kurang lebih 20 Syawal itu tiap hari rutin. Yang hadir ya? Yang hadir, yang sowan, lalu ziarah, ya hanya itu aja tujuannya. Hanya terakhir kemarin karena masih COVID, jadi boleh dibuka tapi dibatasi dengan batasan, dengan penjagaan ketat Pak, kecamatan dari Satgas, polisi, tentara menjaga tiap hari. Yang Syawal itu ya? Yang kemarin ya? Kemarin. Berarti Gustorik standby di sini ya? Standby kira-kira di sini kira-kira setengah bulan itu kalau musim. Ini komplek Mbah Ilyas kan ada makam nih di sebelah masjid, itu makam Mbah Ilyas persis. Itu ini berarti ini makam keluarga ya? Makam keluarga yang dulunya milik Mbah Abu Bakar. Oh iya. Kalau yang Mbah Abu Bakar kan yang di luar itu yang saya beri sungguh. Itu. Tapi kita melihat ada beberapa kiai guru yang ditawakafkan di sini juga ya. Salah satunya yang terdekat itu Ki Haji Satibi. Mbah Satibi Karangbakan. Karangbakan itu adalah tokoh NU, juga tokoh kiai di masa Belanda. Terus Kiai Haji Muawam dari Kroya. Oke, Muawam Kroya. Kroya itu tokoh juga, tokoh kiai dan menjadi badal pokok di sini. Oh iya. Mengajar. Lalu ada lagi Kiai Mursyid, insyaallah ada lagi nanti yang gitu. Itu juga badal di sini yang juga para kiai itu menurunkan ya tokoh-tokoh yang berpotensi lah. Selain itu dari Duriah Mbah Abu Bakar sendiri itu banyak bangsawan di sini Pak. Jadi orang-orang yang bergelar Raden Nganten, itu banyak di sini. Iya. Di Sokaraja sendiri masih ya? Bukan di sini, di makam ini. Di makam. Oh iya, yang makam itu ya. Iya, itu banyak itu. Sampai namanya juga, ya namanya orang-orang dulu kan Purwo Sapa, Harjo Sapa itu banyak itu. Sudah sampai beberapa keturunan. Nah sekarang ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya. Yang paling populer itu ada makam yang duriahnya menjadi Gubernur Lampung, yaitu Gubernur Yasir Hadi Broto, dan yang satu lagi Pujono Pranyoto kalau nggak salah banyak. Pokoknya ada dua yang menjadi gubernur di sini yang dari keturunan Mbah Abu Bakar. Oh ada yang, tapi makamnya nggak di sini kalau Pak Yasir ya? Nggak di sini. Tapi ada. Cuma itunya aja. Keturunannya ada. Keturunannya atau ke atasnya malah? Atasnya ya. Mbahnya atau anunya lah ya. Iya. Terus untuk melestarikan ini semua, artinya supaya tidak hilang, sekarang sudah terbentuk Bani yang satu, Bani Abu Bakar, termasuk saya sendiri yang ikut di dalam itu.
ada Bani Kiai Ilyas. Bani Ilyas sendiri ada, Bani Abu Bakar ada itu ya. Bani Ilyas itu turunan dari Mbak Ilyas ke bawah sini. Ke bawah dari istri yang kedua, istri yang ketiga dan istri yang keempat. Ya meskipun tidak ikut semua sih, hanya yang mereka yang antusias itu ikut. Terus ada Bani Rifangi, itu khusus dari putra wayah Ki Haji Rifangi. Ya, ini Pak Musa, saya kadang-kadang antara Kiai Afandi dan Rifangi itu kebalik-balik nih. Yang benar dari Mbak Ilyas itu ke bawahnya siapa dulu nih? Mbak Ilyas, Mbak Afandi. Mbak Afandi dulu ya, Mbak Afandi. Kemudian Mbak Rifangi. Nah. Kalau Mbak Ilyas itu menurut riwayat itu mempunyai 4 orang putra. Tapi orang kebanyakan taunya dua karena yang dua ini melawan Buana ke Jawa Timur. Itu jatuh di Madura dan di jadi yang dikenal Mbak Raden Afandi satu sama Mbak Malik. Ya, Dumparo. Itu pun bukan satu kandung. Baik ibu. Ya. Jadi di sana juga berkembang. Ya. Di sini berkembang melalui Kiai Afandi, lalu di sana berkembang melalui Mbak Malik sampai sekarang. Kalau panjenengan itu zaman kurun siapa? Zaman Mbah Afandi atau Mbah Rifai? Saya itu justru pendatang, Pak. Jadi tahun berapa Mas Musa di sini? Saya itu tahun 66 ikut putrane Kiai Haji Rifai di Jakarta. Oh ngata. Waktu zaman KPKM itu. Oh, putrane Mbah Rifai di Jakarta. Terus di sana saya setahun terus pulang, dipanggil sama Kiai Rifai karena Kiai Rifai mendirikan sekolah yang sekarang jadi Al Inabah itu dulu MTS. Dulu MTS. Terus saya disekolahkan di situ 3 tahun. 3 tahun. Yang memimpin putra mantune Kiai Rifai namanya Pak Iskandar Tirta Pratu. Oh, Pak Iskandar Pratu bantu yang Jawetan ya. Iya, itu. Itu memimpin sekolahan ya waktu itu memimpin. Berarti waktu Mbak Iskandar kan udah masih menangi ya, Mbak? Masih. Ya. SMP Dharma Putra, Madrasah Sanawiyah Khalidiyah namanya itu. Terus dilanjutkan lagi. Karena saya bingung mau meneruskan kemana setelah itu. Kebetulan putranya Mbak Rifai itu menjadi manten baru, disunting sama dokter dan dinasnya di Palembang. Dan ikut. Itu saya supaya ikut Mbak Diri lah di awal di sana karena Kiai Rifai khawatir sampai pindah ke Pulau Bangka saya ikut. Tapi setelah di Pulau Bangka saya sekolah di sana juga, PKI 6 tahun. Terus saya dilala orang betah itu. Orang betah saya kan minta pulang ke kampung. Minta pulang ke kampung. Kalau dulu asli mana, Mas? Dan dulu saya sama Pak Rifai sama Bunyai. Sama Bunyai. Loh kan orang Sebali yang beneran kayak Ngaliah wis ngadeg. Maka saya Maliyah itu Aliyah. Yang sekarang jadi Aliyah ya sekarang ya Aliyah. Ada. Dulu Aliyah Khalidiyah lanjutan dari Sanawiyah. Di situ Komplek Inabah. Di situ juga. Saya 3 tahun lagi. Setelah 3 tahun, terus ya gampangnya saya sudah dewasa lah, sudah dipercaya untuk pegang pekerjaan. Saya dikasih pekerjaan mengelola pabrik rice mill sama King Abdul Salam sama Bunyai. Saya aslinya Purbalingga, tapi ikut keluarga sudah kecil lah ya. Itu ya kira-kira berapa tahun? Udah 12 tahun. Nah, kembali lagi ke Sukaraja ya. Terus saya setelah dewasa mungkin atau siapa, saya dijodohkan dengan buyutnya Mbah Ilya. Mbah Ilya, gitu ya. Dari istri yang ketiga, yang namanya Ibu Robiah. Itu buyutnya pokoknya. Karena Ibu Robiah mendapatkan putra yang Muna dapat 7 putra putri. Nah yang Bontot itu yang jadi ketua. Jadi justru saya di sini itu orang pendatang, tapi sampai saat ini seolah-olah jadi apa-apa dimasukkan apa-apa
untuk ngurusi gitu. Ya. Nah, dulu madrasah yang di tempat madrasah aliyahnya sekarang jadi gedung apa? Al-Inabah. Oh yang sekarang dari madrasah Al-Inabah itu yang saya kelola sekarang. Tapi juga saya sempat jadikan madrasah diniyah lama. Iya. Lama terus akhirnya anak maju gede artinya nggak pada mau sekolah sore. Iya. Apalagi sekarang udah banyak sekali ada HP, enggak. Jadi saya jadikan Al-Inabah. Saya yang tadinya ada mau runtuh, saya bangun sejak 2007 sampai 2008. Saya dapat bantuan mutlak 1 gedung total dari seseorang di Jakarta. Terus saya bangun, lalu sampai saat ini alhamdulillah masih bermanfaat untuk Jakarta. Gitu. Dan saya yang ngurusi itu kan wakafan aset ini juga, Mas. Oh gitu. Iya, masih aset ini. Jadi saya seterusnya pinjam. Oh gitu, iya. Pinjam, tapi karena dibutuhkan juga, kalau nggak ada saya mungkin nggak ada. Itu ada semacam kelas-kelas atau apa olah? Dulu berkelas, tapi sekarang udah saya jadikan satu ya. Iya, Oke. Untuk pengajian gede. Pengajian itu setiap malam Senin. Yasinan, Yasin tahlil. Malam Jumatnya untuk rebana. Perjanjian lah ya. Tapi sementara sekarang di masjid. Oh gitu. Daripada nggak ada yang. Zaman panjenengan kecil itu di sini waktu Kiai siapa? Rifangi. Udah Kiai Rifangi ya. Berarti putarnya Mbah Afandi ya. Kiai Rifangi usia terakhir. Oh siapa? Berarti kan kurun-kurun akhir ya. Kurun akhir saya hanya menangi 3 tahun. 3 tahun. Gitu. Itu berarti tahun berapa sih itu? Tahun 67 sampai 70. Oh, ya 67 sampai 70. Itu 70 ya. Oh, 70 ke sini udah Mbah Abdus Salam, tapi masih seperti ini, masih tinggal di sana King Abdus Salam saat itu. Di Jogja. Oh, masih di Jogja juga ya. Jadi datangnya tiap hari. Betul ya. Ya, cuma memang dalam beliau memang tulisannya Raden Afandi atau Raden Rifai yang di sini ya, iya kan ya, ada pelang itunya. Jadi saya nggak paham waktu itu sudah Mbah Abdu ternyata. Itu dalamnya kan masih ada tulisan. Iya, jadi yang betul. Nah, kalau suluk sendiri itu setiap bulan apa, suluk, Mas? Kalau di pusat artinya di sini, sekolah itu kan pusat. Iya. Itu nggak ada batasan. Kalau dulu kan kalau di agak Jawa Timuran ada bulan ini yang 10 hari, ada yang 40 hari itu kan hitungan orang mau suruh. Itu ya. Minim 10 hari, meningkat jadi berlipat 20 hari, meningkat lagi 20 hari lagi jadi 40. Tapi tidak serentak di bulan tidak serentak. Jadi kalau di sini itu setiap saat menerima. Oh gitu ya, mau ya. 10 mau 20 mau. Tapi kalau di cabang-cabang atau di pesulukan seperti di Gedung Paru itu hanya bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu ya, ada beberapa daerah, ada bulan-bulan tertentu memang. Kalau di sini terbuka. Cuma saat ini semakin modern, kiainya juga modern, semakin dipermudah cara ibadahnya. Tidak begitu. Kalau dulu kan sentralisasi ini masih pakai kain kafan ya. Masih pokoknya sakral. Dulu sampai dengan beat dulu juga harus mengikuti aturan guru musik. Baik caranya jadi masih seolah-olah itu menakutkan. Seperti ini jadi permudah. Saya waktu ke sini tahun 90-an itu masih pondoknya masih kayu kalau nggak salah, ya kan? Masih bisa ditarik itunya dalam satri-satrinya putih-putih masih ada kayaknya. Sekarang udah modern sampai tempat MCK-nya sekarang juga udah moderat. Dulu kan masih belum banget. Orang mau mandi nyemplung, orang mau buang air dulu ya tingkrang di atas bambu. Sekarang udah modern. Oke, nanti kita melihat ada masjid di situ kayak apa. Udah lama saya nggak begitu. Udah ganti wajah ya. Oh tadi belum situ. Belum. Nanti